Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan FB Channel. Ini adalah lanjutan dari info penipuan online di 2020 ya, modus baru seperti ini. Dan ternyata keesokan harinya itu masih ada kelanjutannya guys. Kirain sampai malam itu doang, habis itu karena nggak direspon ya udah diem. Udah biasanya seingatku kalau dulu misalkan ada orang telepon dan lain sebagainya dan terindikasi penipuan online itu biasanya kalau misalkan nggak direspon biasanya mereka udah selesai kelar. Yang ini enggak, ini istilahnya itu kayak apa ya, ndusel gitu loh, nggak jelas juga urutannya. Nah semalam kita kan sampai jika malam ini belum dikembalikan terpaksa besok kita bawah, kan seperti itu. Kita tadi malam ngomongin soal ini. Nah setelah Bang Epi bikin video guys, itu ternyata ada jawaban seperti ini guys, itu loh. Setelah bikin video itu, memang bikin videonya nggak lama sih. Waktu itu udah kepotong, udah bikin video ya di sini. Kita belum baca, terus kita baca lagi ternyata ada chat seperti ini. Nah, tidak menerima telepon, harap ke kantor dengan hormat. Ini bahasa apa ya? Gak jelas juga. Dengan hormat, harap ke kantor dengan hormat. Kantor apa kan gitu? Kantor apa kan gitu. Penipu sekarang itu nggak jelas juga, ngasih ininya itu ambigu semuanya. Jadi teman-teman yang ini harus benar-benar berhati-hati, jangan mudah terpancing dan jangan mudah ini. Pastikan dulu semuanya gitu loh. Semuanya pastikan dulu ya. Takutnya untuk para audiens atau penonton ada juga yang kurang begitu paham dan akhirnya kebawa alur seperti ini ya. Di sini tidak ada penjelasan kantor-kantor apa, nggak jelas. Lalu selanjutnya ada chat lagi dengan nada ancaman, jika kalau besok belum kembali terpaksa Anda kami bawa ke kantor. Kantor apa lagi? Ya kan? Kita nggak jelas di sini. Ini bawa ke kantor apa? Kalimat yang sangat ambigu sekali. Kantor di sini, meskipun secara langsung masa nggak ngerti sih? Ya ngertilah, kita bawa ke kantor polisi. Ya kalau kita maksudnya kantor polisi, siapa tahu ke kantor somai atau ke kantor pos atau ke kantor apa kan nggak ngerti kan gitu. Nah di sini mulai timbul keanehan-keanehan yang sangat tidak masuk akal, yang tidak disadari oleh pemuda ini, entah pemuda atau pemudi. Yang jelas ketika aku dengar pertama kali suaranya itu muda banget kok, suaranya itu masih muda, orangnya itu kayak tutur bahasanya itu. Lalu selanjutnya ada tulisan seperti ini. Ingat toleransi waktu pengembalian uang sampai pagi jam 6.00. Nah guys, ini sudah sangat melenceng. Nah tadi malam ketika aku ngecek komen yang ada di YouTube, aku menemukan satu komenan yang tidak sengaja kehapus. Itu komenan itu seingatku aku nulis kayak tulisannya itu kayak gini. Bukannya Bang FB itu pernah menipu bla 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 bla. Wah, dia menyebutkan satu kata yang sangat krusial yang membuat aku curiga bahwasanya orang ini juga bersangkutan dengan chat ini. Karena apa? Sebelum chat ini muncul, sebelum ada video dan gambar ini, aku nggak ngerti ini problemnya itu apa. Nah setelah dia ngechat sebelum ini muncul, itu ada apa istilahnya, ada kalimat di sana itu tertulis iPhone XR. Padahal aku belum tahu barang yang tertipu dari dia itu apa. Dia di sana itu menuliskan sebuah barang yang namanya iPhone XR di komen. Cuman entah gobloknya kenapa kepencet tombol delete waktu aku baca komenan, karena aku rasa komenan ini nggak mutu banget, nyampah banget dan apa istilahnya bikin anarkis, nantinya akan jadi sebuah polemik ketika orang salah tangkap. Nah waktu itu kepencet lah hapus kan seperti itu. Seharusnya aku screenshot dulu lah untuk bukti dan lain sebagainya bahwasanya ada itu semuanya. Ternyata yang dibahas di sini yaitu video seperti ini. Ada iPhone XR dan aku sendiri juga nggak tahu ini iPhone XR. Ya siapa kan seperti itu nih. Lucu banget nih iPhone XR. Cuman yang jadi pertanyaan ini apa? Ada tulisan diteruskan forwarding kan seperti itu. Jadi ini adalah kiriman dari seseorang yang dikirim ke si penipu lalu diteruskan ke saya, dan ini maksudnya apa ya, gak jelas ya. Kenapa ada pihak yang mengirimkan ke dia lalu dia melanjutkan ke saya, ngerti gak maksudnya? Jadi dia dikirimin orang video, lalu video itu langsung diteruskan ke saya. Nah, paham kan?
bukan video yang dia udah simpen, tapi apa istilahnya ke saya kan itu bukan, tapi ada orang yang ngirimin dia video dan video yang dia terima itu langsung di forward ke saya dan seperti itu. Ini menandakan bahwasanya dia ada urusan dengan orang ini atau ada sesuatu dengan orang yang punya hak dengan video ini. Bahkan saya sendiri pun tidak paham ini videonya siapa, seperti itu. Nah, seperti itu. Kenapa urusannya tiba-tiba larinya ke tempat saya? Ini sangat aneh sekali. Ini sungguh tidak masuk akal anak ini melakukan hal-hal semacam ini. Dan dia tidak menyadari bahwasanya tinggalkan seperti ini itu sudah masuk pidana nantinya. Ada Pak undang-undang ITE-nya. Lalu ada tertulis seperti ini. Ini bukti jual HP malah nipu orang. Ini bukti jual HP. Ini bukti jual HP. Ini bukti bahwasanya yang menyatakan bahwasanya Bang Epi jual HP. Padahal Bang Epi nggak pernah jualan HP. Lucu, tiba-tiba ada seperti ini. Entah ini dari mana, Instagram atau dari mana juga nggak ngerti. Kalau Tokopedia, Shopee dan lain ada keterangannya biasanya di atasnya sini ada Shopee dan lain sebagainya. Dan ini HP yang digunakan berbau-bau HP keluarga Oppo, nggak tahu Oppo apa, karena aku paham banget notifikasi yang ada di atas itu. Ini kayak khasnya dari Oppo, keluarganya Oppo, entah Vivo, entah ini. Nah, lalu tertulis di sini Lilis Aisyah, X Inter dan lain sebagainya XR. Kan nggak jelas bro. Wah, murid data seperti ini. Oke, well dari sini aku udah orang ini benar-benar ngaco. Nah, oke ya bro ya. Lalu tiba-tiba di bawahnya ada tulisan malah nipu orang. Dan dilanjut seperti ini chat. Nah, ini di lanjutan yang tadi malam yang aku baca tadi pagi, karena tadi malam udah aku benar-benar ngantuk, udah nggak ngurusin. Udah paginya aku baca dan aku ketawa doang. Nah, tadi jam 1 dia ngirim lagi bro seperti ini. Woi, jawab. Nah, terus di bawahnya nanti kalau di akhirat nanti ada balasan. Ingat, nggak bakalan tenang duit hasil nipu orang. Allah Maha Tahu. Ini orang jadi penipu apa jadi ustadz? Kan seperti itu. Permasalahannya kalimat ini. Woi, jawab. Nah, ketika dia ngechat ini, aku lakukan pemanggilan ke dia 2 kali. Karena apa? Asumsiku ini 13.03 ya. Kalian bisa lihat sendiri ini. 13.03. Ketika dia melakukan chat itu di 13.00. Selang 3 detik kita lakukan penelponan. Karena apa? Dia masih ngotot ingin direspon. Nah, akhirnya kita coba telepon. Siapa tahu orang ini memang beneran ketipu dan diarahkan oleh penipu lain itu ke nomor salah, ke nomor random, dan jatuhnya ke saya. Takutnya seperti itu. Kita mau ajak ngomong. Nah, ternyata 2 kali kita telepon ya, tetap tidak dijawab dan diabaikan. Nah, di sini sudah fix bahwasanya orang ini memang benar-benar bukan tertipu, melainkan dia adalah tertipu. Nah, seperti itu. Karena kalau orang yang kena tipu, notabene orang yang memang benar-benar kena tipu, dia membutuhkan sekali percakapan, gitu loh. Dia butuh untuk bicara dengan seseorang, apalagi dengan penipunya sangat pengen ngomong banget langsung. Nah, seperti itu. Bukan nungguin dijawab chatnya. Kalau nungguin jawab chatnya seperti ini kayak orang pacaran. Ini orang kayaknya nih anak ini butuh kasih sayang bro. Dia itu butuh perhatian dari seseorang yang mau menjawab dari chatnya ini supaya diperhatikan. Dan seperti itu. Nah, inti dari semua ini, dari part 1 dan 2, kalian itu mesti waspada dan harus mencerna benar-benar setiap perkalimat dari orang yang mengirimkan ini, apalagi asing. Dimulai dari awal dia telepon sudah nggak benar, nelpon setelah salam dia nanya ini dengan siapa, itu sangat tidak benar sekali. Karena sebenarnya kalau orang nelpon itu yang punya telepon dan yang ditelepon itulah yang bertanya ini dengan siapa. Bukannya orang yang nelpon bertanya dengan siapa, kan seperti itu. Orang yang menelpon itu harus mencari orang yang ditelepon. Kalaupun belum tahu siapa yang punya telepon, Pak bisa bicara dengan ini, seperti itu. Atau apa benar di sini ini nomornya ini, nah seperti itu pertanyaan benar. Kalau bertanya ini siapa, itu sangat tidak masuk akal dan bisa jadi larinya ke
arah sini nanti pengeditan di bukti seperti ini. Ini soalnya bisa diedit ini bisa diedit dan sangat mudah sekali cara pengeditannya menggunakan teknologi untuk saat ini. Jadi buat teman-teman kalian sangat harus berhati-hati dengan penipuan saat ini, karena para penipu itu sudah mulai mengembangkan teknik-teknik baru, cara-cara baru, dan berbau-bau kalimat-kalimat menghipnotis itu sangat kelihatan sekali. Tapi kalau kalian dalam keadaan sadar diri 100% dan ingat dengan Tuhan kalian, itu kalian bisa membaca dan membedakan mana tulisan orang yang tidak jelas dan mana yang orang jelas, bisa membedakan itu semua. Oke, sekian yang bisa aku berikan untuk saat ini. Mungkin udah cukup. Kalau misalkan si penipu ini masih ngotot lagi, kita bikin part ketiga untuk videonya. Oke bro ya. Makasih yang udah nonton dan selalu hati-hati. Assalamualaikum.